Bismillahirrahmanirrahim. Abwaabus sholatil khaufi, bermula ini itu bab menerangkan, bermula ini itu beberapa bab menerangkan sholat khauf. Wa qaulillahi, dan firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholah in khiftum. Wa idza darabtum, dan apabila bepergian siapa kamu semua. Wa idza darabtum, dan apabila bepergian siapa kamu semua, fil ardi, di permukaan bumi. Falaisa, maka tidak ada itu alaikum atas kamu semua junahun apa dosa. Antak suruh, apa hendaknya mengkosor siapa kamu semua, minas sholati, pada sebagian daripada sholat, mintab idia. Kan tidak semua sholat itu bisa dikosor, maka mintab idia. In khiftum, apabila khawatir tertakut siapa kamu semua, ayyaftina, pada hendaknya memfitnah kum pada kamu semua, aladina, siapa orang-orang kafaru yang kafir, siapa aladina, inaladina sunya, inal kafirina sunya, beberapa orang kafir itu kanu ada siapa kafirin, lakum kepada kamu semua, aduan itu musuh mubinan yang nyata. Terus wa idza kunta, dan apabila ada siapa kamu Muhammad itu fihim, di dalam mukminin, orang-orang mukmin, faqamta, maka menegakkan siapa kamu lahum, karena mukminin, as-sholata, pada sholat, faltaqum, maka hendaknya berdiri ikut sholat, kan, taifatun, siapa sekelompok, minhum, yang sebagian daripada mukminin, sholat ma'aka, bersama kamu. Tapi ketika sholat, wal yakhudu, dan hendaknya membawa, memegang, membawa siapa ta'ifa asli khatahum, pada beberapa senjatanya ta'ifa, walaupun sholat senjatanya di bawah. Faidah sajadu, maka apabila sholat, sajadu mana sholat, ini tafsir jalan ini. Apabila sholat siapa ta'ifa, fal yakunu, maka hendaknya ada siapa ta'ifatun ukhra. Ini fal yakunu, jadi ketika ta'ifa itu sholat sajadu, fal yakunu, maka hendaknya ada apa, ta'ifatun ukhra, kelompok yang lain, itu miwaro ikum, di belakang kamu semua, berarti status menjaga. Wal ta'ti, dan hendaknya datang ta'ifatun, siapa sekelompok ukhra yang lain, lam yusolu, yang belum sholat siapa ukhra, fal yusolu, maka hendaknya sholat siapa ta'ifun ukhra, maka bersama kamu, berarti giliran. Cuman wal yakhudu, dan hendaknya wal yakhudu, dan hendaknya mengambil siapa ta'ifatun ukhra, tetap mengambil khidrohum, pada kewaspadaannya ta'ifatun ukhra, wa asri khatahum, dan beberapa senjatanya ta'ifatun ukhra. Tetap kalau sholat tetap di bawah senjatanya. Waddaladina, ini wadda, dan berharap, berharap atau seneng, aladina, siapa orang-orang kafaru yang kafir, siapa aladina, berharap lau tagfuluna, andai kata lupa siapa kamu semua, lupaan asri khatikum, dari beberapa senjata kamu semua, wa amtiatikum, dan beberapa harta kamu semua, sehingga fayamilu, maka menyerang, fayamiluna, maka menyerang siapa aladina kafaru, mereka menyerang alaikum, atas kamu semua, mailata wahidah, mailatan, dengan serangan wahidatan, yang sekaligus, sekali udah. Itu berharap mereka, kamu karena lupa tidak apa senjata. Kemudian wala junaka, dan tidak ada dosa itu juga mawujud alaikum, ingkana, apabila ada itu bikum, bertemu dengan kamu semua, apa yang ada adzan, apa perkara yang menyakitkan, perkara yang buat min matorin, nyatanya hujan, au kuntum, atau ada siapa kamu semua itu mardo, beberapa orang sakit, antadou, hendaknya meletakkan siapa kamu semua asri khatakum, pada beberapa senjata kamu semua, wakhudu, dan mengambillah kamu semua khidrokum, pada kewaspadaan kamu semua. Tetap innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda, itu menyediakan siapa Allah, lil kafirina, kepada beberapa orang kafir, azaban, pada azab, muhinan, yang menghina, muhinan, yang menghina, azaban, pada azab, muhinan, yang menghina. Ini bab menerangkan abwaabus sholatil khauf, ini bab menerangkan sholat khauf. Imam Bukhari dalam sholat khauf ini menerang
Beliau mengawali dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 101 102. Wa idza darabtum fil ardi al-ayah. Jadi gini, ketika orang Islam itu ada perintah hijrah ya, dari Mekah pindah ke Madinah. Nah, kemudian diiringi ayat turun wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru. Ini maksudnya gini. Jadi setelah ada perintah tentang hijrah, terus Allah menyatakan kamu nggak usah merasa berhijrah berangkatan saja, karena dalam bepergian itu boleh mengqashar sholat. Nah, itu masa gitu. Jadi ketika Allah nyuruh orang-orang mukmin hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian diiringi dengan ayat wa idza daratum ila akhir fa idza daratum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas sholat. Jadi tidak masalah kamu nanti di perjalanan itu mengqashar sholat. Maksudnya min itu min tabidiyah. Jadi jelas yang dikosor itu adalah sebagian sholat, tentu sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Nah ini yang menerangkan kan tentu sunnah. Karena kalau Qur'annya kan minas sholat saja. Nah, kemudian sunnah menerangkan yang bisa dikosor itu sholat yang sebangsa 4 rakaat. Maka min tabidiyah, min sebagian tabidiyah. Nah dari sini berarti awal-awal ada syariat diperintahkan qashar sholat itu kaitan dengan sholat khauf. Ayo barokah kan sholat. Nah, ada perintah mengqashar sholat. Kemudian sini in khiftum ayyaftina. Jikalau kamu khawatir nanti difitnah orang-orang kafir. Maksudnya difitnah itu kamu ditimpai masalah, ditimpai perkara yang tidak menyenangkan. Nah, in khiftum. Nah, ini yang jadi di kalangan ulama itu khilaf. Itu kan kalimatnya in khiftum. Mengqashar sholat kan in khiftum. Kalau kita takut. Berarti kalau kita nggak takut apa nggak boleh mengqashar? Tetap boleh. Nah, tetap boleh. Maka dalam hal ini itu begini, ada sahabat itu namanya Ya'la. Jadi Ya'la bin Umayyah ini datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, itu kan ayatnya kan in khiftum, kita boleh mengqashar sholat in khiftum. Sekarang kan udah aman, mosok masih bisa mengqashar. Akhirnya kata Sayyidina Umar begini, wah pertanyaan kamu tuh memang luar biasa. Saya pernah juga nanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayatnya itu kan in khiftum, kalau kita ada rasa takut, khawatir, kita mengqashar. Sekarang kan udah aman, mosok kita masih mengqashar. Akhirnya kata Rasul jawab gini, itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu tahu. Jadi qashar itu sedekahnya Allah. Nah, sedekahnya Allah yang diberikan kepada kamu semua, maka faqbalu tahu, maka terimalah sedekahnya Allah, terimalah. Jadi sahabat dulu juga iskal. Kan kalimatnya in khiftum, kalau kita khawatir. Nah, sekarang kok sudah aman kok masih mengqashar. Nah, ternyata Sayyidina Umar tanya Rasulullah hal itu, Rasul menjawab shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu tahu. Sehingga sholat qashar ini berlaku kan bagi musafir yang sudah menetapi syarat. Masalah in khiftum itu enggak jadi syarat, enggak jadi catatan, enggak jadi qaid. In khiftum. Yang penting darabtum. Dan sudah tentu yang memenuhi syaratnya perjalanan. Yang kalau syarat perjalanan itu kan, kalau kitab ya namanya kadang beda kitab itu khilaf ukurannya. Kalau tanwir qulub itu kan 80,600 meter kan. Kalau itu 81 gitu kan. Ada yang 82. Itu madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hanafi itu justru ditambahi lagi, bukan 2 marhalah tapi 3 marhalah kan. Berarti kalau misalkan dibuat taruhlah 81, misalkan kan digenapkan. Berarti tambah lagi setengahnya, berarti 40 ya kan, 40-an. Berarti 120 sekian dalam madzhab Hanafi. Nah, dari sini qashar itu gimana? Nah, karena Al-Hanafi itu mensyaratkan harus 3 marhalah, al-khuruj minal khilaf mustahab. Maka sunatnya orang qashar itu kalau sudah 3 marhalah. Walaupun belum 3 marhalah itu boleh, 2 marhalah sudah boleh. Cuman abdolnya karena al-khuruj minal khilaf, karena dalam madzhab Maliki itu mengatakan monggo. Nah, 3 marhalah. Makanya sunatnya, abdolnya itu kalau sudah 3
kalah. Jadi kalau sini misalkan kayak mana itu Linggau itu kan belum sampai di kamar kalah ya kosor boleh, cuman afdolnya itu adalah nggak kosor karena dikhuruj dari khilafnya Imam Hanafi. Khuruj dari khilafnya Imam Al-Hanafi. Makanya in khiftum itu nggak jadi syarat, in khiftum ayyaftinakum itu nggak jadi qaid, nggak jadi syarat. Nah, wa idza kunta fihim faqamta lahum. Nah, ketika Muhammad kamu berada di kalangan orang mukmin, faqamta lahumus sholata faltakum thaifatun minhum ukhra. Jadi ayat ini gampangannya kalau kamu sholat Muhammad diganti dua gelombang. Jadi dua gelombang, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat dengan kamu. Nanti kelompok ya, ada yang jaga. Nah, yang kelompok yang pertama ini memang sholat, makanya bawa judul Imam Bukhari kan abwabu sholatil khauf. Sholat khauf ini yang sahih kata Imam Nawawi itu ada 16 macam. 16 macam. Menanggapi ayat ini saja itu banyak khilaf-khilaf. Nah, banyak khilaf-khilaf menanggapi ayat ini. Kalau nanti digandengkan dengan hadis di bawahnya ini supaya lebih paham ya. Tata cara sholat khauf ini memang khilaf-khilaf banyak sampai bermacam-macam. Ada 16 macam sholat khauf. Nah, yang jelas kalau dalam ayat ini kan ada dua. Yang pertama sholat dengan Nabi. Kemudian sholat dengan Nabi ini kalau ini misalkan sholatnya 2 rakaat kan, ini Nabi sholat dengan gelombang pertama. Gelombang ini sudah dapat 1 rakaat, kemudian menyempurnakan sendiri yang ini kan salam terus ganti. Yang tadi jaga terus sholat dengan Nabi 1 rakaat. Terus Nabi nanti salam, yang ini nyambung supaya apa? Sama-sama jamaah dengan Nabi. Sama-sama dengan Nabi. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, disinilah ada sholat qashar itu ada dua. Ada qashar itu qashar kamiyah, ada qashar kaifiyah. Qashar kamiyah itu gini, yang biasa kita lakukan itu asalnya 4 jadi 2. Itu namanya qashar kamiyah, bilangannya yang diqashar. Nah, sholat khauf ini bisa ngalami dua hal. Satu, ya qashar kamiyah, qashar kaifiyah. Kalau memang perjalanan sudah menetapi syarat. Dan rata-rata dulu perang itu kan perginya jauh kan. Perginya jauh di luar kota. Maka tentu sholatnya aja di qashar. Berarti sholat apa? Sholat qasharnya qashar kamiyah. Qashar kaifiyah itu modelnya itu ya dirubah. Contoh misalkan jamaah itu kan sampai full selesai. Ini kan tidak separuh-separuh. Separuh. Atau nanti saking ruwetnya perang sehingga sholatnya itu pokoknya ngadep kemana nggak masalah lah. Nak nyepak namanya perang kan. Sholat sambil berdiri, sholat sambil miring, sambil namanya orang perang kan, sambil bawa pedang. Itu namanya qashar kaifiyah, ada perubah secara kaifiyah. Jadi berubah rokaatnya juga berubah caranya. Itu namanya qasrul kaifiyah. Itu hanya terjadi pada sholat khauf ini kan. Kalau yang kita biasa ini hanya kamiyah, hanya bilangannya. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Abul Yaman qala Abul Yaman akhbarana Syuaibun an-Zuri qala berkata siapa akhbar memberi kabar pada kita Syuaibun siapa Syu'an-Zuri qala berkata siapa Syuaib Sa'altu tanya siapa saya pada Azuri, kata Syuaib saya tanya Azuri, hal sholat adakah sholat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatal khaufi pada sholat khauf. Qala berkata siapa Zuri akhbaro beri kabar nih pada saya Salimun siapa Salim beri kabar anak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu qala berkata siapa Abdullah ghazautu perang siapa saya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin di dalam arah Najd fawazaina maka berhadapan siapa kita al-adwa pada musuh, menghadapi siapa kita al-adwa pada musuh. Fasofafna maka membaris siapa kita pada al-muslimun atau mukminun. Faqoma maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli khalis salat siapa Rasulullah lana mengimami kepada kita. Terus faqomat maka berdiri taifatun siapa sekelompok segolongan ma'ahu bersama Nabi. Tusolli salat siapa taifah. Wa akbalat dan menghadapi taifatun siapa sekelompok alal adwi atas musuh. Terus warokaat dan sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman dengan orang ma'ahu yang bersama Rasulullah.
Wasajada dan sujud siapa Rasulullah sajdata ini dengan 2 sujudan, atau sholat siapa Rasulullah sajdata ini dengan 2 rakaat. Sumang sorofu kemudian pergi siapa Taifah yang ma'ahu tusolli itu pergi makana Taifati di dalam tempatnya golongan alati Taifah lam tusolli yang belum sholat siapa Taifah, terus ganti faja'u maka datang siapa Taifah alati lam tusolli, terus datang faroka'a maka sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim dengan Taifah alati lam tusolla rakaatan dengan 1 rakaat. Wasajada dan sujud siapa Rasulullah sajdata ini summa salama salam siapa Rasulullah. Faqoma maka berdiri kul wahidin siapa setiap seseorang minhum dari Taifah. Faroka'a maka sholat siapa kul wahid li nafsi itu dina wahid rakaatan pada 1 rakaat. Wasajada dan sujud siapa kul wahid sajdata ini. Ini nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan ini. Jadi penjelasannya hadis itu begini. Jadi Imam Bukhari mengawali bab ini dengan 2 ayat. Tadi yang pertama menerangkan tentang hukum sholat qashar fi safar. Karena sholat qashar fi safar ini juga ada keserupaan dengan qashar fi sholatil khaufi, yang merupakan sholat qashar itu yang asal adalah fil khaufi. Nah, ini barokahnya perang kan, dapat qashar wajib perang kan. Nah, Imam Bukhari menyebutkan hadisnya Ibnu Umar. Ini hadisnya yang diberikan Ibnu Umar. Ini alasannya karena ada keserupaan riwayat Ibnu Umar ini dengan ayat di atas. Ayat di atas. Kan begini, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini menceritakan, saya perang bersama Rasulullah SAW ini qibala Najdin di arah Najd. Kami menghadapi musuh, terus kami berbaris. Faqoma Rasulullah SAW yusolena, Nabi berdiri sholat mengimami kami. Terus faqoma taifatun ma'ahu tusolli, ada sekelompok yang sholat, yang sekelompok lagi wa'akbalat taifatun, lebih sekelompok lagi menghadapi musuh, berarti nggak ikut sholat. Terus waroka'a Rasulullah SAW, Nabi ruku bersama orang yang sholat tadi, katakan sholat bersama orang yang kelompok pertama. Nah, setelah kelompok pertama ini selesai sumang sorofu, terus mereka pergi mengganti kelompok yang kedua yang belum sholat. Namanya gantian. Kemudian Rasulullah masih sholat, nunggu kelompok yang datang ini. Terus Rasulullah sholat dengan kelompok yang kedua ini 1 rakaat, kemudian Nabi salam, terus faqoma kul wahid. Setiap seseorang dari kelompok yang kedua ini nambah lagi 1 rakaat, karena dengan 1 rakaat. Nah, yang jadi masalah itu begini. Ini apakah Nabi itu sholat dengan sahabat kelompok yang pertama? Ini apakah misalkan sholatnya 2 rakaat, ini 2 rakaat ya, selesai terus sholat dengan Nabi 2 rakaat, dapat 1 rakaat, ini mufaroqah, meneruskan sholatnya masing-masing, nambah 1 rakaat. Nah, selesai 2 rakaat dia bubar, mengganti tempatnya orang yang jaga tadi. Terus yang jaga itu kan kembali ke sini sholat. Otomatis Nabi kan kurang 1 rakaat. Ketika sudah dapat Nabi 1 rakaat, berarti Nabi salam, ini nambah masing-masing. Berarti maksudnya supaya apa? Walaupun 2 rakaat ini semua ngalami jamak dengan Rasulullah. Walaupun ini jamaah dengan Nabi 1 rakaat, ini juga 1 rakaat. Ada yang tidak begitu menanggapi hadis ini. Ini begini, hadis itu maksudnya gantian begini. Nabi kan sholat 2 rakaat. Jadi ini yang grup yang pertama ini sholat dengan Nabi hanya 1 rakaat. Setelah itu dia belum salam, belum selesai sholatnya ini pergi nunggu mengganti kelompok yang belum sholat, yang kalau sholat dengan Nabi. Ketika dapat 1 rakaat, otomatis Nabi kan salam kan, dia nambah 1 rakaat terus selesai pergi. Nah, ini kan baru 1 rakaat, ini balik lagi. Ada yang menafsir begitu. Tanpa Nabi ya? Apa? Tanpa Nabi yang kedua ini. Nah, ini kelompok ada penafsiran seperti itu. Makanya bentuk sholat khauf ini penafsirannya banyak. Sampai ada sholat khauf ini 16 macam-macam. Dan itu semua itu nanti sesuai dengan situasi kondisinya. Jadi bentuk macam-macam sampai 16 macam karena ada
kaitan dengan situasi dan kondisi. Sangat pentingnya, Wan. Sangat penting jamaah Pak Rajab. Sampai sholat apa, sampai keadaan perang pun masih jamaah. Terus kita aman-aman, enggak jamaah Pak Rajab. Iya kan? Bahkan kadang-kadang apa? Bukan enggak jamaah. Kadang-kadang malah enggak sholat. Ini kan ya repot ini, Pak. Kan repot malahan. Oh, apalagi nyambutan baru. Iya, jadi repot ini. Bakar-bakar jagung, masya Allah. Pokoknya ini pelajaran berharga lah. Nabi waktu apa ya? Khauf aja masih jamaah, sholat dan berjamaah pula kan. Terus kita waktu senang-senang, masuk terus nggak jamaah nggak apa itu kan, ya repot kan, ya repot itu kan. Ya Allah. Ya enggak Pak Ustaz? Ini renungan yang paling luar biasa itu. Bab sholatil khaufi, bermali bab menerangkan sholat khauf. Rijalan kali beberapa orang yang berdiri, warubanan dan naik kendaraan, beberapa naik kendaraan. Rojilun bermula maknanya rojilun itu qaimun. Itu qaimun. Jadi makna rojil itu qaimun, orang yang berdiri. Qala Imam Bukhari hadatsana Sa'id ibnu Yahya ibnu Sa'id al-Qurashi qala Sa'id hadatsani Abi. Qala Abi hadatsana ibnu hadatsana Ubayyun wa Abi. Qala Ubayyun hadatsana ibnu Juraid an Musa ibnu Uqbah an Nafi'in abni Umar nahwan pada sama min qauli Mujahidin. Gini idzak talatu, apabila campur siapa al mukminun wal kufar, campur aduk ini maksud idzak talatu, apabila campur aduk siapa al mukminun wal kufar kiaman ayyusalluna kiaman, maka sholat siapa al mukminun khali beberapa orang yang berdiri. Kiaman ayyusalluna kiaman. Wazada dan menambahi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inkanu, dan apabila ada siapa kufar, orang-orang kafir atau aduun, itu aksaro mana asada, lebih parah, lebih sangat. Aksaro itu mananya lebih parah, lebih sangat. Mindalika daripada itu, mindalika daripada ail khauf, daripada takut yang tidak mungkin, mindalika daripada al minal khauf alladzi la yumkinu ma'ahu al qiyam, iki sing angel. Mindalika daripada itu al khauf alladzi la yumkinu ma'ahu al qiyam fi maudhi'in wala iqamatus sofin. Aksar itu sangat lebih parah mindalika dari khauf yang tidak mungkin berdiri di satu tempat dan tidak tegak di barisan. Fal yusallu, maka hendaknya sholat siapa al mukminun kiaman khali beberapa orang yang berdiri, warubanan dan beberapa orang yang jalan naik kendaraan, warubanan orang yang naik kendaraan dan beberapa orang yang naik kendaraan. Warubahan beberapa orang yang naik kendaraan. Jadi maksudnya gini Imam Bukhari ini. Jadi sholat khauf ini macam-macam. Ada yang rijalan, ada yang rukbanan. Makanya tadi ada qasrul kamiyah, ada qasrul kaifiyah. Ya, ini ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Ini posisinya idzak talatu kiaman. Kalau orang mukmin dan orang Islam itu sudah campur aduk lah. Pokoknya sekiaman. Wis ngadeg lah saisane. Nah ini maksudnya Imam Bukhari itu gini. Jadi sholat jamaah waktu khauf itu bikhas bima warada fi hadis itu adalah menurut situasi kondisi. Tadi kan karena belum perang kan masih jaga-jaga, maka bisa diatur strategi. Sholatnya dua kali. Nah, ada golongan pertama, ada golongan kedua. Giliran
Nah kalau sudah rame perang kayak gini macam mana kan? Ya sudah sholatnya kiaman, saisanis. Nah kiaman. Bahkan Ibnu Umar menambahi wa ingkanu aksaro, kalau serangannya lebih dahsyat sehingga fal yusolli kiaman warubanan, wis yang di atas kendaraan naik unta, disitulah sholatnya. Yang naik kuda disitulah, yang kebetulan jalan kaki yo disitulah pokoknya, sedapatnya. Nah, pokoknya semua sholat. Bahkan mungkin rukuk sujudnya kan tidak mungkin sempurna kan, pokoknya sedapatnya saja. Apa? Enggak jamaah. Pokoknya semana ya. Insyaallah. Di akhir waktu apa di awal waktu ini ya sampai gimana? Sholat ketika berperang. Kira-kira posisinya di awal. Nah, jadi itu nanti di belakang itu ada yang Nabi itu kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Jadi ke situasi kondisi. Ada yang di belakang itu sholatnya itu nanti ada yang di awal waktu, ada yang di akhir waktu. Jadi nggak tentu. Nengok situasi kondisi. Makanya rata-rata orang yang baca sholat khauf ini walaupun kita tidak pernah ngalami ya, tapi yang jelas itu menjadi cambuk kita, pendorong kita. Wong keadaan posisi seperti itu saja masih sholat. Terus kita yang tenang-tenang nggak sembahyang itu, waduh. Kalau sholat itu tanpa kompromi ya. Ini nggak ada kompromi. Dalam keadaan sholat. Iya Pak. Makanya kata Ibnu Umar dan Mujahid, maksudnya idak talatu, kalau sudah campur aduk itu orang mukmin dan orang Islam, fa inna ma huwa adzikru wa isyaratu, hanya zikir. Wah, pokoknya sak isane. Isyarat pokoknya sak kongange cara Jawa, sak kongange, sak petuke sak kongange. Nah. Ibu Mai aja enggak puasa kan? Ibu Mai itu enggak puasa. Insyaallah. Mai pas Ramadan itu enggak puasa kayaknya. Ono kopi ya. Insyaallah ya. Babu yakrusu, bab menerangkan menjaga ba'duhum, siapa sebagiannya mukminin ba'don pada sebagian fi sholatil khaufi, di dalam sholatil khaufi. Hadasana Khaywatu ibnu Surah qala Khaywa hadasana Muhammad ibnu Kharbin an Zabidi an Zuri an Abdillah ibn Utbah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qoma, berdiri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqoma maka berdiri an-nasu, siapa manusia mau bersama Nabi. Fakabaro maka takbir siapa Nabi, wakabaru dan takbir siapa, baca takbir siapa al-mu'minun mau bersama Nabi. Terus waroka'ah dan rukuk siapa Nabi, waroka'ah dan rukuk nasun siapa manusia minhum yang sebagian daripada sahabat mu'minun. Sumasa jata sujud siapa Nabi, wasajadu sujud siapa nasun mau bersama Nabi. Sumakoma kemudian berdiri siapa Nabi lisaniyati untuk rakaat yang kedua. Faqoma maka berdiri aladina siapa orang-orang sajadu yang sujud siapa aladina mau bersama Nabi. Wakarasu dan menjaga siapa, wakarasu dan menjaga siapa aladina ikhwanahum pada temannya aladina. Wa'ata dan datang atau ifatu siapa golongan al-ukhra yang lain. Faroka'u maka sholat siapa ta'ifatul ukhra, wasajadu dan sujud siapa ta'ifatul ukhra ma'ahu bersama Nabi. Cuma wan nasu bermula manusia kuluhum, semuanya nas itu fi sholatin, dalam semua sholat semua gak ada yang sembahyang. Cuman lakin yakrusu tapi mengganti ba'duhum siapa sebagian nas ba'don pada sebagian. Cuman gantian, sholatnya gantian. Menjaga. Nah ya menjaga ba'duhum ba'don, berarti kan gantian kan? Menjaga ba'duhum siapa sebagiannya mukminin ba'don, berarti kan gantian, sebagian sholat sebagian dia jaga. Pokoknya sholat itu babu sholati, bab sholat inda munahadatil khusun, ketika menaklukkan beberapa benteng, wali koil adui dan bertemu musuh, wali koil adui dan bertemu musuh. Qala berkata al-Auza'i, siapa Imam Auza'i, ingkana apabila ada apa perkara, tahayya'a itu siap-siap, sudah siap-siap ini, al-fathu apa penaklukan, walam yakdiru dan tidak mampu siapa al-mu'minun, ala sholati atas sholat dengan sempurna. Jadi ini sudah apa ya, sudah mau penaklukan, sudah mau menang ini kan, tinggal dikit aja. Mereka tidak mampu sholat dengan sempurna. Sholu maka sholat mu'minun imaan dengan isyarah saja.
Kulumriin bermula setiap seseorang itu linafsihi untuk dirinya kulum ri'in dari sholat dewe. Fa'ilam yakdiru maka apabila tidak mampu siapa mukminun alal ima'in tidak mampu isyara, cuman ini sudah mau menang ini, tinggal waktunya tinggal dikit saja. Akhoru maka menunda siapa mukminun as-sholata pada sholat kata yang kasifah sehingga selesai al-qitalu apa perang. Au ya'manu atau merasa aman siapa mukminun. Terus fayusoluna maka sholat al-mu'minun rakaatani dengan 2 rakaat. Fa'ilam yakdiru apabila tidak mampu siapa mukminun tidak mampu 2 rakaat, solu maka sholat siapa mukminun rakaatan, 1 rakaat saja. Wasaj data ini. Jadi memang ada madhabnya Ibnu Abbas itu ada sholat khauf itu bisa 1 rakaat saja. Iktisar hanya 1 rakaat. Dan ini didukung banyak Imam Ishaq, Imam Ausauri, bahkan Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari itu juga mengatakan sholat khauf itu bisa diringkas jadi 1 rakaat. 1 rakaat saja. Fa'ilam yakdiru ini apabila tidak mampu 1 rakaat tidak mampu. Fala yujzi'u maka tidak mencukupi pada al-mu'minun at-takbir Allahu Akbar sudah cukup. Masa enggak ada rakaat kan. Fa akhiruna dan mengakhirkan siapa al-mu'minun pada sholat khataya manu sehingga merasa aman siapa al-mu'minun. Wabi dan dengan qaulul auza itu qala makulun siapa makul. Qala berkata Anasun siapa Anas ini. Khadartu ini hadir siapa saya alamuna hadoti khisnin tustaro atas menaklukkan benteng Tustar. Ini Anas bin Malik perang. Inda idhoatil fajri dalam ketika terangnya fajar sodik. Wastada dan sangat isti'al kitali apa berkobar-kobarnya perang. Falam yakdiru maka tidak mampu siapa al mukminun ala sholati atas sholat subuh. Ala sholati atas sholat subuh. Falam nusolli maka tidak sholat siapa kita nggak sembahyang sampai. Illa ba'dartifa'il nahari kecuali setelah tingginya siang berarti panas. Waktu siang. Fasolaina maka sholat siapa kita pada fajar paham ini sebenarnya. Pada sholat. Fasolaina maka melakukan siapa kita pada sholat subuh. Wanaknu kali bermula kita kata Anas itu ma'a Abi Musa bersama Abi Musa. Fafutika maka ditaklukkan apa khisn tustar lana untuk kita. Qala berkata Anasun siapa Anas wa ma yasurru dan tidak menggembirakan ni pada saya nah itu sholat subuh khalif ya bitilka sholati khalif menjadi gantinya itu sholat ad-dunya apa dunia wama dan barang fiha yang di dalam dunia wama dan barang fiha yang di dalam dunia. Ini nanti terserah penggunaannya terserah sampean. Jadi begini kata Anas, saya pernah hadir waktu itu sedang penaklukan benteng Tustar waktu subuh. Tadi waktu subuh itu sudah muncul, fajar sodik sudah muncul dan perang itu sudah ruwet. Kami tidak mau sholat subuh. Kami sehingga nggak sholat illa ba'dati fa'ina nahar kecuali matahari sudah tinggi. Kami buat sholat. Terus kami sholat subuh itu kami juga bersama Abi Musa dan sahabat-sahabat yang lain. Dan alhamdulillah benteng Tustar kita dapat kita ditaklukkan. Nah setelah itu kata Anas, ini yang pendapatnya ulama beda-beda. Anas mengatakan begini. Kan sholat subuhnya kan qadha ya Anas. Sholat subuhnya qadha. Kata Anas, wa ma yasurruni bitilka sholati ad-dunya fiha. Kata Anas, ini sholat tadi, bahasa sholat tadi ini ada 2 pengertian. Sholat tadi itu andai kata diganti dunia seisinya, itu aku enggak boleh. Nah, bahasa sholat tadi itu ini ulama yang pertama. Bahkan termasuk Ibnu Hajar mendukung pendapat ini. Ini namanya sholat yang diqadha tadi. Jadi sholat, walaupun sholat saya itu qadha, tapi kan berhasil menaklukkan benteng. Umpama nggak diqadha, benteng nggak dapat ditaklukkan. Jadi sholat qadha tadi itu, karena dengan sholat qadha bisa meraih keuntungan yang luar biasa, bisa menaklukkan benteng itu umpama diganti dunia sisinya saya nggak boleh. Padahal sholatnya qadha. Pendapat yang kedua enggak, maksudnya Anas itu bukan begitu. Sholat wa ma yasuruni bitilka sholat subuh yang ketinggalan itu andai kata diganti dunia seisinya rugi, saya masih rugi. Jadi kalau hanya menaklukkan benteng saja
terus ketinggalan subuh itu kok alangkah ruginya. Ini pendapat yang kedua. Paham maksudnya para sahabat? Nah, jadi ada yang mengatakan Anas ini menyesali, kenapa kok sampai sholat subuhnya qadha. Toh padahal 2 rakaat qoblal fajr aja khairum minad dunya wa ma fiha. Kan rugi. Tapi penafsiran yang pertama ya enggak, walaupun sholatnya qadha tapi keuntungannya luar biasa. Dan itu kan tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Nah, dari sini ulama fikih itu terus didinalar, dipanjangkan begini, misalkan gini. Pak Rajab ini mau sholat subuh, ini waktunya sudah mepet. Terus ada orang katakan kecelakaan atau orang itu jatuh di sumur atau jatuh di sungai. Kalau nggak diselamatkan, mati. Tapi kalau Pak Rajab sholat dulu, mati. Ya kan gitu kan? Tapi kalau diselamatkan, subuhnya hilang. Kan masalah ini kan. Nah sehingga ini Pak Rajab ini lebih utamanya sudah subuhnya tinggalkan saja, kodok saja demi menyelamatkannya nyawa. Karena ini kalau nggak diselamatkan secara itu kan bakal mati. Mati, sholatnya masih bisa dikodok. Nah, kalau orang nanti hidup, orang yang diselamatkan Pak Rajab hidup bisa sholat kan panjang manfaatnya. Apalagi dari ustaz ya Pak Rajab kan panjang. Dengan mati kan selesai. Nah begitu pula benteng ini, begitu ditaklukkan, nah kan aman. Kalau nggak ditaklukkan kan tambah runyam ke depannya. Nah, jadi kadang-kadang sholat itu bisa terkalahkan dengan hal-hal yang seperti ini. Inilah ya situasi kondisi itu kepepet. Oh iya, ya Pak. Cuman jangan disalahartikan nanti gara-gara ngejar untung 200.000 sampai subuhnya hilang ya salah lah. Ngejar untung jualan sayuran ke pasar, untung 100 sampai subuhnya hilang ya salah lah. Jadi jangan pakai dalil ini, harus lain lah ini. Ini urusan perjuangan yang luar biasa ini. Ya luar. Oh iya penyelamatan, insya Allah. Aja itu sudah sampai ke hajat ya. Apa? Dengan dulu saja. Gimana? Hanya kebutuhan dulu saja. Iya ini, dan ini kan sangat penting karena menyangkut gimana ya? Menyangkut keselamatan orang banyak, Pak. Benteng itu kalau dikuasai kan udah aman. Nanti untuk ke depan tuh orang Islam itu udah ada kemenangan, ada kecerahan. Nah, makanya maya suruni bitilka sholat. Umpama sholat qadha itu gak jadikan qadha, gantikan ada. Oh rugi saya masih rugi. Itu masih rugi. Qala Imam Bukhari hadatsana Yahya hadatsana Waqi' an Ali ibn Mubarak an Yahya ibni Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir ibni Abdillah qala Jabir saat datang Umar siapa Umar yaumal Khandaqi dalam hari perang Khandaq. Faja'ala maka memulai siapa Umar ya subuh itu mencaci-caci siapa Umar kufar Quraisyin pada orang kafir Quraisy. Wa yaqulu Umar ya Rasulullah ma itu tidak sholat siapa sa'al asra pada asar kata kadat sehingga hampir asamsu apa matahari itu antaghiba hendaknya apa tenggelam apa sames. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu lumayan marah sembayang saya wa ana bermula saya wallahi demi Allah masalah itu belum melakukan siapa saya pada asar ba'du di dalam setelahnya taghib ba'du setelahnya hurufus sames ba'du setelahnya hurufus sames. Qala berkata siapa Jabir fanazala maka turun siapa Nabi ila butekhan ke jurang butekhan. Terus fatwa doa dan wudhu siapa Nabi wasolat dan sholat siapa Nabi al asra pada asar. Sholatnya ba'da maghorobat di dalam setelah ulinya tenggelam asamsu apa matahari. Terus suma sholat siapa Nabi al maghriba pada maghrib. Ba'da di dalam setelahnya asar. Ba'da di dalam setelahnya asar. Ba'da di dalam setelahnya asar. Nah ini satu riwayat kata Jabir ketika perang Khandaq Sayyidina Umar marah-marah nyacaci orang kafir marah-marah. Terus bilangnya Rasulullah saya ini tidak sholat asar hampir sehingga hampir matahari tenggelam, berarti kan matahari tenggelam akhirnya sudah mepet marah-marah. Nah Nabi itu bijaksana meredakan kemarahan Umar. Wa ana wallahi Nabi bersumpah saya demi Allah Umar kamu gak ada sholat, aku ini belum sholat malahan, saya ini malah belum sholat. Nah belum sholat. Nah, masalah itu ba'du setelahnya tenggelamnya matahari saya belum sholat asar. Terus Nabi turun ke jurang
Sudah tekan terus wudu-wudu terus Nabi sholat asar setelah matahari tenggelam satu maghrib. Nah, Nabi pun pernah mengalami hal yang seperti itu. Kodok ini kan. Nah, jadi kodok. Jadi cuma Nabi itu apa yang dilakukan Nabi itu kan semua dari syariat, tuntunan syariat. Nah. Enggak ada ah. Ya. Oh jadi gini, qadha itu kan ada udzur, ada berikan udhurin. Kan. Nah, Nabi itu kan udzur. Kalau udzur itu disunatkan urut. Nah, kan? Nah, ini kan udzur. Kalau enggak udzur sengaja, maka yang duluan, walau enggak urut. Di Nabi ini, jadi semua kan jadi syariat ya kan. Nabi aja pernah qadha sholat. Yes, karena keadaan. Gimana? Nah ini jadi Rasulullah SAW ini pertanyaannya apa? Pak Rojab, apakah Nabi ini apa? Gimana Pak Rojab? Lupa apa gimana maksudnya kodoknya ini lupa sholat asar atau gimana gitu Pak Rojab? Jadi ada gini pendapat berdasarkan an-natarka kana amdan li annauka ya ta'adzaru alai at-tahara wa ayatut tamayamumi lam takun qad nazalat illa ba'da fi suratil maidah illa ba'da suratil maidah. Jadi gini, ini Nabi itu amdan sengaja karena satu Nabi itu waktu itu belum punya toharo, belum suci. Kan tiba-tiba turun ke jurang kan, berarti Nabi tidak punya wudu waktu itu. Kemudian ayat tayamum itu belum turun. Ayat tayamum belum turun. Mestinya kalau nggak ada air kan tayamum. Nah waktu itu ayat tayamum belum turun. Nah, makanya walau kanu mutatohirin lama akharu as-sholat an waktiha. Andai kata zaman itu sahabat dan Nabi itu waktu itu mutatohirin, tentu tidak akan mengakhirkan sholat dari waktunya, langsung akan sholat. Paham maksudnya? Jadi ini amdan. Nah, di anatarka kana amdan. Alasannya li annauka ya ta'adzaru ali at-tahara wa ayatamu lam takun nazalat illa ba'da suratil maidah. Babu sholati tolibi, bab menerangkan sholatnya orang yang mengejar. Ini ngejar musuh. Wal matlubi dan orang yang dikejar. Wal matlubi dan orang yang dikejar. Rokiban khali naik kendaraan, wa imaan dan isyaro. Qala berkata al-walidu, siapa Walid? Dzukira disebutkan ila Auza'i kepada Auza'i sholatu Suraqbil, apa sholatnya Suraqbil ibni Samti wa ashabihi dan beberapa temannya Suraqbil ala doridabati di atas punggungnya hewan. Faqala al-Auza'i kadarika, itu seperti ini sholatu Suraqbil, al-amru bermula perkara indana menurut kami idza tukhwifa, apabila dikhawatirkan al-fautu, apa lepasnya waktu sholat atau musuh, al-khawfu, apa lepasnya waktu sholat atau musuh, waqtaja dan membuat dalil al-walidu, siapa Walid, biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalliyana, sungguh jangan sholat akadun, siapa seseorang al-asra pada asar illa fi bani Quraidah, kecuali di dalam bani Quraidah, illa fi bani Quraidah, kecuali dalam bani Quraidah. Qala Imam Bukhari, baca langsung dua ini. Hadatsana Juwairi an Nafi'in an Ibnu Umar, qala Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lana kepada kita lama roja'a, ketika kembali siapa Nabi minal Ahzab, dari perang Ahzab, la yusalliyana, sungguh jangan sholat akadun, siapa seseorang al asra pada asar illa fi bani Quraidah, kecuali di dalam bani Quraidah sana. Fa'adroka, maka menemui ba'dum, siapa sebagiannya sahabat al ba'dum tidak sama ba'dum ya ba'dum al-asr, apa waktu asar. Fa'adroka, maka menemui ba'dum pada sebagian sahabat asar fitoriki, di tengah jalan. Faqala ba'duhum la nusolli, tidak sholat siapa kita al-asroka pada asar
hatta natiya sehingga datang siapa kita pada Bani Quraidah. Wa qala berkata ba'dhum siapa sebagiannya sahabat bal nusolli tapi sholat siapa kita lam yurad tidak dikendaki minna dari kita lam yurad tidak dikendaki minna dari kita dari apa itu la yusalliyana akhadun al asro fadzukira maka disebutkan apa ma fa'alal fariqaini fadzukira maka disebutkan apa ma fa'alal fariqaini apa yang dua golongan itu li Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annib maka tidak marah-marah siapa Nabi enggak marah-marah akhadan pada seseorang minhum dari sahabat saya rasa kalau nanti kita memahami ini orang itu agak ringan cara berpikirnya jadi tidak terlalu ini termasuk hadis yang paling menyenangkan ini. Apa? Hadis yang paling menyenangkan. Iya. Jadi bab sholat di tolib wal matlub. Jadi tolib itu ngejar musuh dan orang yang dikejar musuh. Itu sholatnya bisa rokiban, bisa imaan. Ya misalkan kita dikejar orang kan, nah, terus kita sholatnya tenang-tenang ya ketangkap lah misalkan gitu kan. Atau kita ngejar orang, terus nak sholat dulu biasa-biasa ya orangnya lari kemana kan gitu. Makanya bacanya rokiban wa imaan, bisa rokiban wa imaan. Biasa sambil naik kendaraan atau wa imaan dan isyarah saja. Kata Walid sholatnya Suraqbil bin Samti dan teman-temannya di atas kuda itu pernah dilaporkan kepada Imam Auza'i. Imam Auza'i gimana? Suraqbil ini pas sholat subuh. Ini Suraqbil ini sedang ngejar musuh dengan teman-temannya. Terus sholat subuh ini nggak turun dia di atas kendaraan dengan isyarat itu gimana? Kata Imam Auza'i kadar amru. Memang seperti itu. Menurut saya memang seperti itu. Nah, idza tukhifa al fautu kalau dikhawatirkan satu waktu habis atau kalau sholat berhenti dulu khawatir al fautu musuhnya lari. Nah, kemudian Walid membuat dasar sabda Nabi la yusalliyana ahadun al asra illa fi Quraidah. Nabi itu pernah pesen kamu jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah ini nanti perdebatan ini. Nah, kita baca hadisnya. Jadi kata Ibnu Umar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi itu selesai kembali perang Ahzab. Jadi sudah perang Ahzab, perang Khandaq sudah selesai. Maksudnya Nabi itu mau istirahat. Terus jadi malaikat Jibril. Ini maksudnya gitu. Mat, kamu kok enak-enak jangan berhenti. Sudah berangkat lagi kejar itu orang Quraisy. Orang itu orang Yahudi. Jadi pada Nabi itu sudah meletakkan sudah istirahat dulu maksudnya kan. Tapi Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Waduh Muhammad, jangan istirahat. Berangkat lagi kejar itu orang Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya Nabi memberi pengumuman la yusallin akadun jangan ada satupun yang sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Itu pesan Nabi. Pokoknya jangan ada di antara kita ini yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah bahasa Nabi ini itu para sahabat itu beda dua pendapat, dua versi. Fa'adroka ba'dum al-asru fitoriki Fa'adroka ba'dum al-asru fitoriki. Terus waktu itu memang sholat asar dan di jalan. Nah dua versi ini gini la nusolli al-asru kata natiya kami tidak sholat asar kecuali nanti di Quraidah. Karena pesan Nabi kan gitu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi kelompok yang pertama ini memahami Nabi pesennya kan nggak boleh sholat asar kecuali nanti di Bani. Ya sudah kami nggak sholat lanjut aja kan gitu. Nah yang sebagian ndak lanusoli bal nusoli kita sholat. Yang dimaksud perkataan Nabi lam yurad minadarika. Yang dimaksud perkataan Nabi kamu jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Maksudnya kamu ini maknanya kamu cepet gitu loh. Cepet. Itu maknanya gitu. Bukan kok berarti Nabi itu melarang nggak boleh sholat asar tengah jalan itu ndak. Itu maksudnya Nabi itu kita suruh cepat. Misalkan gini. Pak Rojab dibilangin Pak Kamil. Pak Rojab nanti kita sholatnya di Linggau. Itu maknanya kan kita segera cepat. Nah, itu pemahamannya Pak Rojab gitu. Pemahamannya sampai enggak kok kami nyuruhnya di asar di sana lah nanti. Jadi dua versi. Nah, kelompok yang kedua ini tetap sholat, tapi sholatnya di atas kuda. Karena yang ditangkap itu kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah sholat asar. Itu maknanya sholatnya harus cepat. Karena mengejarmu musuh. Sehingga ketika waktu asar ini sudah datang dia sholat asar tapi di atas kuda dapatnya. Nah
Yang golongan yang kedua, yang pertama tadi yang nggak sholat asar, sampai di sana ini waktu itu habis ini, ribut ini, karena jadi bertengkar ini. Kamu tuh gimana? Maksud Nabi itu kan sholat itu suruh kita ini cepat maksudnya begitu, bukan nggak berarti nggak boleh sholat asar dengan jalan itu enggak. Oh enggak, Nabi bilangnya jangan asar kok. Nah kami asar sudah ada tapat, ya sudahlah, debat ini. Akhirnya sempat itu disampaikan kepada Nabi. Gimana Rasul ini ribut ini, yang satu nyalakan satu ini. Ya sudah benar keduanya, sudah benar keduanya. Nah, benar-benar keduanya. Benar-benar keduanya kan. Jadi kan Nabi, udahlah benar keduanya, udahlah. Apa? Iya. Gimana Mas? Kalau biasanya Wahabi itu pemikirannya kan tekstual. Jadi ya kecuali sampai sana dia bersolat. Nggak pakai tafsir lagi dia. Nggak pakai tafsir lagi. Nah satu tipe pemahamannya, wah kalau saya ini sholat di sana pasti waktunya habis. Ya sudah dia sholat di dapatnya. Mungkin kita kan ngejar musuh tadi kan. Ternyata ribut, diaturkan Nabi sudah falam yu'anib akhadan minhum. Enggak ada dimarah, udahlah benar keduanya lah. Jadi oke. Jadi yang satu itu mungkin memahami kok apa tekstualnya lafadznya. Yang satu insyaallah memahami maknanya bahasa itu kita disuruh cepat. Makanya sholatnya nggak usah berhenti. Ya Allah. Ini ya perlu pemahaman kayak gini. Jadi orang itu tidak mudah dikit-dikit bid'ah, dikit kafir ya soro lah. Siap. Babu takbiri, bermerangan takbir, wal golasi, dan sholat di awal waktu. Golasi maksudnya gelap akhir waktu. Jadi maksudnya sholat di awal waktu maknanya. Babu takbiri, bab takbir wal golasi, dan sholat di awal waktu bisubhi, di sholat subuh. Wasolati, dan sholat indal ighoroti, ketika menyerang, wal kharbi dan perang. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musaddad, qala Musaddad hadatsana Ahmad an Abdul Aziz ibni Suhaib wasabitin al-Banani an Anas Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat siapa Rasulullah as-subha, pada subuh, biholasin, di awal waktu. Sumarokiba, naik siapa Rasulullah, faqala Nabi Allahu Akbar, khorobat khoibaru. Ini bisa insya, bisa kalimat khobar. Nanti bisa khorobat, kalau insya berarti doa, semoga rusak khoibar apa khoibar. Kalau berita berarti khoribat, rusak, khoibaru apa khoibar. Inna, sungguhnya kita itu idza nazalna, apabila berhenti siapa kita, bisa hati kaumin, di halamannya kaum musuh. Fasa'a, maka seburuk-buruknya sobahul mungdarina, apa waktu paginya orang-orang yang ditakut-takuti. Fakhoroju, maka keluar siapa ahlu Khaybar. Yas'auna, kali berjalan sel Khaybar, fisikaki, dalam beberapa lorong-lorong kampung. Wayakuluna, dan berkata siapa ahlu Khaybar, Muhammadun, aija'a Muhammadun, datang siapa Muhammad. Wal khomisu, dan tentara. Qala berkata siapa Anas, wal khomis, bermula mananya khomis itu al-jaisu, tentara. Fadhahara, maka nampak alaihim, atas Khaybar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqatala, maka membunuh siapa Nabi al-muqatilata, pada prajurit. Wasabba, dan menawan siapa Nabi adz-dzarariya, pada beberapa orang perempuannya. Fasorot, maka menjadi Sofia, itu siapa Sofia, itu lidakhiyatil kalabi, nama orang kan. Wasorot, dan akhirnya wasorot ada yang mengartikan wow itu biana summa. Wasorot, kemudian menjadi siapa Sofia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumata zawaja, kemudian nikah siapa Rasulullah pada Sofia. Waja'ala, dan menjadikan siapa Rasulullah sodakoha, pada mas kawinnya Sofia, itkoha, pada merdekanya Sofia. Faqala Abdul Aziz li Thabit, ya Aba Muhammadin,
anta bermula engkau sa'al tadi tanya kamu ya Abu Muhammad sampean tanya Anas Malik ma amharoha ma bermula apa amharo itu memberi mahar siapa Nabi pada Sofia. Qala Anas amharo memberi mahar siapa Nabi pada Sofia nafsa pada dirinya Sofia. Terus fatabasama maka senyum, fatabasama maka senyum siapa Anas, fatabasanya maka senyum siapa Anas. Nah ini babu takbir wal gholas bisubhi. Jadi Nabi itu juga punya apa ya? Punya tradisi, punya kebudayaan. Ketika mau perang untuk membangkitkan semangat itu takbir, takbir. Kemudian ini wal gholasi bisubhi, salat subuh di awal waktu. Maka perang itu Pak bisa kadang awal waktu kayak ini kan? Nah, awal waktu subuh. Nah, awal waktu. Jadi Anas bin Malik ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bi gholasin. Gholas asal mananya gelap akhir waktu, tapi yang dimaksud itu salat awal waktu. Terus Nabi naik kendaraan terus faqala Allahu Akbar, kharabatil Khaibar. Allahu Akbar. Kharabati Khaibar. Semoga Khaibar rusak. Ini kalau insya. Artinya doa, insya kan berdoa. Atau Khaibar ini kalimat berita. Kharabati wah, ini bakal rusak Khaibar, bakal kita taklukkan. Karena kita ini apabila sudah menempat di halamannya kaum musuh fasa sobakul mung darin wa burunian paginya orang-orang yang kita serang ini. Terus fakhraju ali Khaibar pas pagi-pagi dia sedang mau kerja, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa arit macam-macam. Dia keluar di lereng kampung-kampungnya. Tahu-tahu Nabi Muhammad datang, sehingga mereka datang ja'a Muhammadun wal khamis. Wih, Muhammad datang dan para tentara. Maka dikatakan khomis karena tentara itu dibagi 5. Gampangnya ada bagian kanan, bagian kiri, ada penyerang tengah, depan, belakang. Nah, maka bahasanya kayak strategi apa? Sepak bola kan? Nah, strategi sepak bola ya kan? Ada bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Maka bahasanya khomis. Terus Nabi sempat banyak prajurit-prajurit yang terbunuh dan banyak mendapat tawanan. Terus Rasulullah SAW ini termasuk tawanannya itu dapat Sofia. Sofia ini perempuan yang cantik ini. Di waktu itu bagian Dahya Al-Kalibi. Nah Sofia ini sebelumnya ini pernah mimpi begini. Pernah mimpi ada rembulan itu jatuh di pangkuannya. Rembulan jatuh di pangkuannya. Terus dia lapor suaminya. Langsung dengan suami tapuk. Karena suaminya paham, oh berarti saya ini akan jatuh di tangan orang mulia. Maksudnya ternyata kan jadi miliknya Nabi kan. Jadi sebelumnya itu sebelum kejadian ini udah mimpi ada rembulan jatuh di pangkuannya. Langsung suaminya ini terasa, duh berarti saya ini akan jadi tawanan, terus akan dinikah orang yang terhormat. Langsung ditapuk oleh suaminya. Coba ini, temai lah. Itu suaminya mati dalam perang ini atau? Enggak perlu ini. Dicerai. Kalau gini loh, kalau tawanan itu otomatis sudah cerai, Pak. Iya, jadi seorang perempuan ya misalkan suami istri terus jadi tawanan itu otomatis langsung hukumnya udah cerai. Ya, maksud suaminya ikut perang di sini apa? Enggak ikut ini. Enggak. Jadi ketika ditawan walaupun enggak perang langsung cerai. Langsung ketawa. Jadi ketika Sofia ini dimiliki Dahya, ini sahabat ini banyak usul. Ya Rasulullah, mau seorang cantik itu orang terhormat itu gak pantas dimiliki Dahya. Hanya manusia Pak kan ya kan. Nah, gak cocok itu. Sudah ambil aja, ganti saja dia. Nah, ganti saja yang lain. Jangan Sofia itu dimiliki oleh Dahyatul Kalabi. Jangan Rasulullah. Kasihan dia itu orang terhormat. Itu orang terhormat. Nah, kalau jadi istrinya orang-orang yang kasarnya yang selevel Dahya ini kan dianggap enggak kufu gitu kan. Enggak kufu. Dianggap enggak kufu karena ya, akhirnya terus diambil Rasulullah SAW. Terus pada akhirnya kan dinikah. Nah, mas kawinnya Sofia ini adalah Itkoha. Jadi intinya Sofia dimerdekakan Nabi, merdekanya ini sebagai mas kawinnya dan ini khususnya Rasulullah, khususnya Nabi. Rasanya Sofia ini gimana? Rasanya gitu. Dia menerima lah dia. Taslim Taslim dia. Mau Rasulullah yang minta kok. Kalau samanya minta ya mungkin ribut. Wah. Pokoknya berani lah dengan Pak Usan. Kalau Nabi
Loh memang cantik nih Sofia ini. Lah sehingga ketika jadi istri Nabi itu maaf ini ya biasa namanya manusiawi ya, walaupun istri Nabi kan manusiawi kan. Itu istri-istri yang lain itu bilang begini, ya bintal Yahudi, woi kamu anak perempuan Yahudi, orang Yahudi diojek. Kamu ketara orang ya Yahudi, diejek-ejek. Akhirnya Sofia ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana sih sama yang lain yang ngajak saya? Wah, kamu keturunan Yahudi, kok diejek-ejek kan? Ya malu mungkin namanya perempuan kan ada namanya maru ya kan? Pasti ada cemburu. Itu kata Nabi, kalau kamu diejek bintal Yahud bilang saja, inna abaka Harun wa ammaka Musa wa zaujuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bilang saja sama istri saya. Tahu enggak kamu? Saya ini walaupun gini keturunan Nabi Harun. Nabi Musa itu adalah paman saya. Paman saya dan suami saya juga Nabi Muhammad sama dengan kamu. Bilang begitu aja. Nanti kalau sampean punya istri lebih banyak harus pandai alasan Pak Rajab. Wah. Iya. Jadi kasih tahu pokoknya bilang saja bahwa abaka Harun, bahwa memang Sofia ini masih keturunan Nabi Harun. Nah, terus otomatis Nabi Harun dengan Nabi Musa itu kan saudara. Berarti Nabi Musa itu paman saya, Nabi Muhammad itu suami saya. Gitu aja udah. Ini di Khaybar. Iya. Khaybar. Orang Yahudi semua. Orang Yahudi semua. Nah ini jadi kalau sudah suami istri terus jadi tawanan itu otomatis itu. Nah, istri kok boleh perang sih? Memang diajak dia tuh dulu kayak gini orang non muslim. Kalau perang itu kadang perlu diajak, kadang kan gini suruh bawa makanan, suruh masak, suruh macam-macam, nanti ada tukang obati, diajak Pak Rajab. Makanya ada ghanimah itu kan banyak barang-barang dibawa. Bukan yang perang itu kan mestinya laki-laki. Perempuan kan nggak ikut perang hanya masak aja kok. Ditawan. Nah iya ditawan, dia ikut kok. Mau tidak mau kan dia kan otomatis kan walaupun dia kan dinyokong. Nah, kampungannya rombongannya, komplotannya Pak Rajab. Dia kan bisa untuk mengobati, bisa nanti masak. Nah ini Pak Rajab, orang perang saja istri dibawa Pak Rajab. Yang perang saja istri dibawa, apalagi sampean santai-santai ya diajaklah istri itu. Acara kesan diajak. Jangan tinggal saja, perang aja istri diajak kan. Kenapa sedang santai-santai wah, sampean itu salah Pak Rajab. Wah.